IF. Oke, baik, selamat siang kawan-kawan semua. Terima kasih sudah datang di panel 429. Artinya kita sudah masuki hari keempat KCIF atau Third Annual Kartini Conference on Indonesian Feminisms. Jangan lupa pakai S akhirnya, feminisms gitu. Itu untuk mengembrace, merangkul ide-ide lokal gitu. Ide feminisme itu tidak tunggal gitu ya, tidak universal. Di Salam Feminis untuk kita semua dan salam KCIF. Judul panel kita adalah Gerakan Pemikiran Feminis Keindonesiaan dan Keasiaan, Perkembangan dan Kritik. Gitu. Kawan-kawan presenter, terima kasih semuanya atas kehadiran teman-teman, juga peserta ya. Peserta terima kasih yang sudah hadir di panel ini. Nanti mungkin akan datang lagi ya teman-teman peserta yang lain. Begitu, dan kita sudah kehadiran chair panel kita. Ada Mbak Desti Murdijana, afiliasi beliau adalah JAS Associates atau GASS JAS. Baik, teman-teman, 15 menit ya, seperti aturan Code of Conduct-nya 15 menit, 3 menit sebelumnya Mbak Desti akan memberikan warning atau notifikasi secara verbal ya, tidak melalui chat tapi verbal, langsung mengatakan 3 menit lagi, dan setelah 3 menit langsung harus selesai gitu. Jadi dikasih waktu beberapa detik untuk menyelesaikan gitu ya. Jadi tidak boleh menambah banyak waktu karena kita akan berdiskusi di Q&A. Untuk Q&A, teman-teman peserta silakan raise hand untuk bertanya langsung kepada siapa ya, presenter siapa, dengan menyebutkan nama dan afiliasinya. Begitu, dan atau bisa juga di kolom Q&A bukan kolom chat gitu. Itu ya, teman-teman semua, terima kasih. Saya langsung menyerahkan forum ke Mbak Desti. Selamat berdiskusi semuanya. Baik, terima kasih Ira. Selamat sore teman-teman semua. Panel kita sore ini agak sedikit keluar dari Indonesia karena juga ada catatan-catatan dan hasil pemikiran dari negara lain. Eh, dalam panel ini ada 6 panelis ya. Eh, 6 panelis. Saya akan menyebutkan satu persatu dan apa yang akan mereka presentasikan. Jadi ada Alisa Khotrunada dan Aulia Izzah yang akan mempresentasikan tentang hegemoni pengetahuan dalam gerakan feminis, ketimpangan representasi dan penerimaan pekerja seks dan transpuan. Kemudian ada Rahmi Ramayati yang akan menyampaikan tentang pembacaan terhadap ekofeminisme dan perdebatan ekofeminisme di antara permasalahan perempuan dan lingkungan bagi keberlangsungan masa depan feminisme dan aktivisme feminis di Indonesia. Kemudian panelis berikutnya ada 2 orang juga, ada Putri Handayani Lubis dan Muhammad Rahimullah yang akan menyampaikan feminisme interseksional dan isu-isu global, pendekatan multidimensional terhadap ketidaksetaraan di tahun 2025. Dan yang terakhir ada Tarisyah Widi Sabira yang akan menyampaikan masa depan feminisme anarki di balik fenomena penurunan angka pernikahan di Asia. Jadi ada 4 presentasi dan tadi sudah disampaikan oleh Ira, diingatkan waktunya 15 menit dan 3 menit. Sebelum 15 menit atau di menit ke-12 saya akan mengingatkan kalau presentasi sudah akan berakhir. Jadi saya berharap teman-teman menyampaikan presentasinya secara singkat dan padat. Nanti bisa dielaborasi pada saat tanya jawab di akhir sesi. Oke, saya akan memberikan kesempatan yang pertama kepada Alisa Khotrunada dan Aulia Izzah. Saya persilahkan. Mbak Desti dan teman-teman presenter, meskipun berdua, presenternya tetap 15 menit ya. Ya, Jadi nggak oke, thank 30 you menit Ira. gitu. Ya, Oke. ya. Tetap satu presentasi 15 menit ya. Silahkan siapa yang mau presentasi duluan? Oke, terima kasih Mbak Desti dan Mbak Ira atas waktunya. Selamat siang kawan-kawan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia semuanya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, kawan-kawan, apakah sudah terlihat?
Ya, bisa dilihat. Ya, sangat jelas sekali. Oke, perkenalkan nama saya Alisa Kotrunada Munawaroh dan rekan saya dalam penelitian ini ada Kak Aulia Iza Asmi. Kami kami meneliti tentang hegemoni pengetahuan dalam gerakan feminisme, ketimpangan representasi dan penerimaan pekerja seks dan transpuan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah penjualan jasa seks sebenarnya telah ada sejak zaman peradaban kuno. Industri ini tumbuh subur di seluruh belahan bumi, tidak terkecuali di Indonesia. Namun, perdebatan di kalangan feminis tentang pekerja seks ini terus berlanjut dari dulu maupun sampai sekarang. Feminis radikal menganggap bahwa prostitusi menjadi ruang untuk promosi hak laki-laki, caranya dengan memberikan akses komersil kepada tubuh perempuan. Mereka, feminis radikal ini menganggap bahwa prostitusi menjadi ruang bagi laki-laki memperoleh kesenangan seksual melalui tubuh perempuan pekerja seks sesuai dengan keinginannya. Prostitusi ini dianggap sebagai jalan yang memperpanjang kemiskinan pada perempuan. Sementara itu, di kalangan feminis liberal memandang bahwa prostitusi ini menjadi salah satu cara untuk perempuan memiliki seksualitas atas dirinya secara utuh. Feminis liberal ini memandang pekerja seks tidak perlu dikasihani atau menjadi korban. Mereka tidak memungkiri jika pekerja seks juga banyak yang dipaksa atau dijual oleh orang di sekitarnya. Namun, sebenarnya banyak perempuan yang memilih sendiri pekerjaannya sebagai pekerja seks. Oleh sebab itu, perlu melihat secara historikal dari alasan perempuan memutuskan menjadi pekerja seks, supaya dapat membedakan mana yang diperdagangkan serta mana yang atas dasar keinginannya sendiri. Serupa dengan perdebatan pekerja seks di isu feminisme, transgender juga mengalami hal yang sama. Rankin pada 2020 menuliskan bahwa feminis radikal transeksklusi atau TERF percaya jika perempuan merupakan laki-laki yang turut melakukan penindasan terhadap cis perempuan. Misalnya, dalam penggunaan toilet, TERF menganggap bahwa perempuan mengancam keselamatan cis perempuan. Perdebatan tentang transpuan di kalangan feminis ini telah terjadi berpuluh-puluh tahun, sama seperti perdebatan pekerja seks. Pada tahun 1970, Germaine Greene, seorang feminis terkenal dengan buku-bukunya, membahas mengenai seksualitas dan gender. Dalam salah satu tulisannya, Germaine menyebutkan transpuan merupakan parodi yang mengerikan dari perempuan. Other delusion may be challenged, but not a man delusion that he is female. Nah, nggak hanya Germaine Greene yang menentang transpuan dalam gerakan feminisme. Raymond tahun 1994, halaman 104 dalam bukunya The Transsexual Empire, The Making of the She-Male, menuliskan bahwa transseksual memperkosa tubuh perempuan. Transseksual dianggap mengambil alih tubuh perempuan. Pengambilan tersebut dilakukan dengan mereduksi bentuk perempuan yang nyata menjadi sebuah artefak. Tubuh transseksual merupakan tiruan atau rekayasa dari yang aslinya. Ia menilai tubuh-tubuh transpuan sebagai hasil rekayasa medis yang meniru tubuh perempuan. Raymond mempertegas bahwa transpuan merampas tubuh perempuan untuk dirinya sendiri. Dalam penelitian ini, fokus utama masalahnya yakni bagaimana representasi pekerja seks dan transpuan dalam gerakan feminisme saat ini. Yang kedua, bagaimana gerakan feminisme idealnya melihat isu pekerja seks saat ini dan isu-isu transpuan. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Aul. Oke. Selanjutnya, seperti penelitian pada umumnya, kami tentunya memiliki kerangka perspektif yang kami gunakan dalam penelitian ini. Kami mengkombinasikan dua kerangka teoritis yang digunakan untuk menjadi visual analisis. Yang pertama adalah hegemoni kultural dari Antonio Gramsci, yang mana kami ingin melihat pada bagaimana gerakan-gerakan feminisme saat ini itu sedang berdinamika untuk melihat bagaimana sih definisi perempuan yang kemudian didasarkan pada esensialisme biologis, ada juga yang melihatnya dari struktur dan juga kultur yang ada di masyarakat, dan bagaimana kemudian representasi politis dari kelompok-kelompok marginal seperti transpuan dan pekerja seks itu di-uphold dalam forum maupun gerakan pada umumnya. Kami menggunakan Gramsci karena kami ingin melihat bagaimana dominasi seperti ini itu dibangun sebagai kontrahegemoni, yang dalam konteks ini
dilakukan oleh komunitas melalui misalnya narasi tandingan atau mungkin dibangunnya organisasi akar rumput dan juga advokasi publik. Namun akan tetapi kami melihat pada bagaimana sebetulnya narasi-narasi yang dominan ini muncul dan mempengaruhi perspektif gerakan pada umumnya hingga saat ini. Perspektif ini kemudian kami perluas dengan feminisme interseksional dari Kimberly Crenshaw yang menyoroti bagaimana identitas ganda atau berlapis seperti gender, kelas, orientasi seksual, dan juga status pekerjaan itu membentuk pengalaman diskriminasi yang cukup unik. Jadi interseksionalitas itu menjelaskan bahwa pekerja seks menghadapi stigma moral dan kriminalisasi yang bersinggungan dengan diskriminasi gender. Sementara di part transpuan nanti kami akan menjelaskan pada bagaimana transfobia yang bersinggungan dengan eksklusi berbasis gender itu pada akhirnya membuat representasi dari transpuan itu cukup minim dalam gerakan. Dari kedua perspektif tersebut, kami ingin memperlihatkan bagaimana ketimpangan representasi pekerja seks dan transpuan dalam feminisme yang merupakan produk dari proses hegemonik internal yang mengkonstruksi subjek feminisme ideal, sekaligus dari struktur diskriminasi berlapis yang mereka hadapi di luar gerakan. Dengan menggunakan Gramsci, kami akan menjelaskan bagaimana eksklusivitas ini dibentuk dan dipertahankan oleh mekanisme ideologis dan blok historis yang kuat. Sementara kalau interseksionalisme, kita akan melihat bagaimana eksklusi ini berdampak berbeda dan seringkali lebih berat pada kelompok dengan persimpangan dari berbagai kategori identitas ataupun mungkin integrasi dari keduanya. Oke, silakan Alisa. Oleh karena itu, karena saat ini kita sedang melihat penelitian itu secara eksploratif ya, maka pendekatan dan desain penelitian ini adalah kualitatif dengan desain eksploratif. Kami ingin melihat kompleksitas realitas sosial, termasuk relasi kuasa, konstruksi makna, dan juga strategi resistensi yang sering luput dari metode kuantitatif. Kami tidak ingin menumerisasikan pengalaman-pengalaman dari pekerja seks dan juga transpuan, sehingga kami rasa pendekatan ini akan lebih mendalam dalam mengeksplorasi pengalaman-pengalaman pekerja seks dan juga transpuan. Oleh karena itu, data yang kami kumpulkan adalah melalui metode wawancara mendalam semi terstruktur dengan pekerja seks, transpuan, dan aktivis feminis dari beragam latar ideologis. Kami ingin melihat bagaimana pengalaman dari para aktivis feminis itu disandingkan dengan pengalaman pekerja seks dan transpuan sehingga terdapat hasil yang komprehensif dari dinamika gerakan feminisme selama ini. Oleh karena itu kami menggunakan purposive sampling yang digunakan untuk memastikan keberagaman perspektif. Dan proses wawancara ini juga memperhatikan prinsip etika penelitian seperti informed consent, kerahasiaan dan keamanan lokasi serta penggunaan pseudonim bagi partisipan. Namun jika partisipan berkenan untuk dibuka identitasnya, maka kami pun akan menuliskan nama mereka. Sementara itu, untuk menganalisis data, kami menggunakan tematik analisis dari Brown dan Clark dengan 6 tahap, termasuk open coding dan axial coding untuk meninjau tema dan kemudian menyusun laporan naratif. Sementara itu, untuk validitas data, kami menggunakan triangulasi sumber dan juga member checking, mengingat kami menggunakan purposive sampling dan informan kami berasal dari berbagai elemen di dalam gerakan. Silakan, Alisa. Alisa, mohon maaf masih di mute. Oke, sorry, termute. Ini adalah hasil penelitian kami. Yang pertama adalah agensi pekerja seks melepaskan identitas victimhood. Nah, agensi pekerja seks ini, pekerja seks ini merasa bahwa dirinya menjual jasa seks adalah salah satu pilihan hidupnya dengan sadar dipilih dan bentuk resiliensi atas kondisi ekonominya. Hal ini disampaikan oleh Fairy dari Regional Coordinator of the Asia Pacific Network of Sex Worker. Ini adalah organisasi sex worker di pekerja seks di wilayah Asia Pasifik. Ia mengatakan bahwa selama ini pekerja seks dilihat sebagai korban, padahal yang ia rasakan bukan seperti asumsi atau anggapan yang sering disematkan. Fairy memutuskan
menjadi pekerja seks karena membutuhkan uang dengan jumlah yang cukup untuk hidupnya ketika kuliah. Dengan jumlah yang cukup, keputusan ini didasari pada UMR Jogja yang tidak mencukupi kehidupannya, apalagi jika ia bekerja sebagai part-time. Ia mengatakan bahwa aku merasa harus realistis. Waktu itu aku memilih sebagai pekerja seks dengan agensiku sendiri. Ujar Khairi menegaskan bahwa pilihannya menjadi pekerja seks adalah motif ekonomi. Sementara itu, pada pandangan feminis di Indonesia ini masih terbelah menjadi dua. Yang pertama, pekerja seks dianggap sebagai korban perdagangan orang. Yang kedua adalah beberapa feminis telah mengakui bahwa pekerja seks adalah pilihan atas hidupnya sendiri. Dalam gerakan feminis, terdapat dua pandangan populer menganggap bahwa pekerja seks adalah pilihan pekerjaan yang dilakukan dengan sadar. Kedua, pekerja seks adalah korban perdagangan atau korban dari sistem. Begitu, pemahaman-pemahaman yang dominan ini paling nyaring bunyinya menjadi yang paling layak diamini oleh masyarakat, yang paling banyak diamini, yakni bahwa pekerja seks dianggap sebagai korban. Baru setelah itu mereka dianggap punya agensi atau kekuatan untuk memilih pekerjaan itu sebagai pekerjaannya. Tidak dari awal dia memilih pekerja seks sebagai pekerjaan. Oke, selanjutnya. Oke. Mungkin sedikit menambahkan dari Alisa sebelum kita berangkat ke transpuan dan bagaimana perdebatan terkait dengan transpuan ada di dalam gerakan feminisme. Kami melihat bahwa pekerja seks dianggap sebagai korban karena pada akhirnya kita seringkali melihat bagaimana struktur itu seringkali menekan para perempuan yang tidak memiliki modal sosial maupun modal finansial untuk terus bertahan hidup. Di sisi lain, pada akhirnya ketika kita melihat eh, kita membicarakan soal pekerjaan, masih ada bias moral yang kemudian dipengaruhi oleh masyarakat patriarki saat ini ya, pada bagaimana pekerjaan yang secara moralitas itu baik untuk perempuan dan mana pekerjaan yang tidak baik untuk perempuan. Namun karena keterbatasan modal finansial maupun modal sosial, saya rasa tidak semua orang bisa mengakses pekerjaan tersebut dengan cara yang mudah gitu ya. Oleh karena itu ada beberapa kelompok yang kemudian memang dengan sadar memilih untuk menjadi pekerja seks. Oleh karena itu tadi sudah disinggung oleh Alisa Paula dan Alisa, waktunya tinggal 3 menit ya. Oke, pada bagaimana pekerja seks itu tidak dianggap sebagai orang yang memiliki agensi. Hal ini pun juga terjadi pada transpuan, di mana kalau di dalam gerakan ada perdebatan di ranah esensialisme biologis dan juga peminggiran. Akibatnya karena ada hegemoni internal di dalam gerakan, suara yang harusnya yang dihadirkan oleh transpuan itu cukup terasingkan. Jadi mereka berada dalam posisi subordinate ganda sebagai pekerja seks, misalnya ketika dia juga pekerja seks dan juga sebagai subjek gender non normatif. Karena ada beberapa gerakan feminisme yang seringkali itu merasa bahwa sepertinya kita perlu untuk melakukan kompromi agar tuntutan-tuntutan kita bisa sampai ke negara. Jadi ada pengemburan isu atau diksi ya. Misalnya ketika kita ingin membawa kita ingin membawa isu terkait transpuan, misalnya kita akan menyamarkannya dengan kelompok minoritas misalnya, sehingga ada kekurangan regenerasi intelektual organik karena pembahasan-pembahasan terkait dengan transpuan tidak secara lugas dibawa di dalam forum. Bisa di next, Alisa? Maka dari itu, entah itu pada pekerja seks maupun transpuan, yang perlu dihilangkan adalah blok historis victimhood pekerja seks dan transpuan yang sudah lama dibawa oleh media, institusi, dan gerakan yang normatif. Kurangnya wacana feminisme yang dibangun oleh komunitas karena keterbatasan akses pendidikan juga menjadi aspek yang penting, karena tidak ada orang yang cukup berkapasitas untuk membawakan narasi-narasi ini secara kontinual atau beregenerasi, sehingga teman-teman transpuan dan juga pekerja seks itu juga rentan terhadap tokenisme gerakan. Bisa di next, Alisa? Oke, silakan. Wacana-wacana atau pandangan-pandangan tentang pekerja seks dan transpuan di luar sana itu dipengaruhi oleh media dan aktivis. Sejauh kami melakukan penelitian, kami tidak banyak menemukan media-media sosial, yakni Instagram, yang memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi
bagaimana pandangan masyarakat itu menyuarakan isu-isu pekerja seks. Lebih banyak isu-isu pekerja seks itu ditulis dalam artikel panjang. Hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa isu-isu ini rentan mengalami blok gitu atau semacam sensor dari Instagram atau dari media sosial karena menggunakan kalimat sex worker. Ketika saya mencari menggunakan keyword sex worker di TikTok maupun Instagram, itu tidak akan ketemu untuk konten-kontennya. Nah, namun hal ini berbalik Maaf, waktunya dengan habis, bisa dipersingkat? Oke, ini berbalik dengan isu transpuan. Isu-isu transpuan lebih banyak diakomodir di sosial media, baik postingan langsung soal transpuan dengan lugas menyebutkan transpuan. Seperti itu menjadi hal yang timpang antara eh, gerakan ini melihat pekerja seks dan transpuan. Oke, Oke. kesimpulannya ada di penguatan intelektual, organik, dan distribusi pengetahuan transpuan ini diperlukan ruang sistemis untuk melahirkan intelektual organik dari kalangan transpuan itu sendiri melalui pendidikan kritis, mentoring, dan akses publikasi. Yang kedua, pengetahuan itu lahir dari pengalaman transpuan harus didistribusikan lebih luas lagi agar menjadi bagian integral dari wacana feminis bukan sekedar tambahan simbolik. Yang kedua, perubahan politik dan representasi dari gerakan dan solidaritas lintas gerakan. Gerakan feminis perlu meningkatkan strategi eksklusi berbasis diksi sebagai kelompok rentan dan secara eksplisit mengakui transpuan sebagai subjek politik. Solidaritas di lintas gerakan feminis transpuan harus dibangun melalui dialog dua arah yang setara, melalui moralitas sebagai instrumen hegemonik sehingga membuka jalan bagi terciptanya hegemoni alternatif yang inklusif itu sendiri. Yang ketiga, media yang mengakomodir berbagai perspektif. Media menjadi ruang pertarungan ide. Ide-ide tersebut akan membentuk pandangan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu, media idealnya mengakomodir seluruh pandangan tentang pekerja seks dan transpuan itu sendiri. Pertarungan ide dan gagasan juga tersebut harus dengan kacamata Sugi SC untuk memberikan rasa aman nyaman untuk teman-teman transpuan dan pekerja seks perempuan. Terima kasih. Itu Baik, Oke, terima kasih Mbak Desti dan kawan-kawan. Mohon maaf waktunya molor. Ya. Saya kembalikan ke Mbak Oke. Desti. Iya, terima kasih untuk Alisa dan Aulia. Untuk teman-teman yang akan bertanya, silahkan menuliskan di Q&A yang sudah disiapkan. Kita akan langsung kepada panelis yang kedua, Rahmi Ramayati. Saya persilahkan, waktunya 15 menit dan di menit ke-12 saya akan memberikan reminder. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Desti. Selamat siang kawan-kawan semua. Izin share screen terlebih dahulu. Oh, ini kenapa ya saya tidak bisa? Sebentar. Nggak bisa share screen? Ya, ini saya baru mengirimkan request-nya. Nggak usah kirim request, saya aja yang jadiin co-host ya. Tadi sempat keluar ya, sempat terlempar. Oh, enggak. Tadi saya masih di sini. Iya, ini saya jadikan co-host lagi ya. Sudah, silakan. Baik. Apakah sudah terlihat? Belum, masih proses, masih hitam. Sudah terlihat. Iya. Baik, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas. Baik. Jelas, Mbak. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menyampaikan hasil analisis saya. Ini mungkin bagian dari disertasi saya, tapi sebetulnya disertasi saya berkaitan dengan karya sastra, hanya teori yang diambil tentang ekofeminisme. Nah, untuk judul saat ini yaitu pembacaan terhadap ekofeminisme dan perdebatan ekofeminisme di antara permasalahan perempuan dan lingkungan. Untuk pendahuluan. Slideshow, Mbak Rami? Oh ya, sebentar. Ya, di full screen. Ya, terima kasih. Ya.
Ya, untuk pendahuluan, para perempuan Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan, selain menjadi korban dari degradasi lingkungan, juga menjadi aktor dalam gerakan perlindungan dan regenerasi lingkungan seperti gerakan perlawanan terhadap perampasan tanah dan eksploitasi alam. Permasalahan perempuan dan lingkungan dapat ditemukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia seperti Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Begitu juga dengan upaya perjuangan perempuan melawan perampasan tanah dan eksploitasi alam terjadi di beberapa wilayah tersebut. Perjuangan para perempuan di Indonesia yang melawan perampasan tanah dan eksploitasi alam akibat pertambangan dan perkebunan ekstraktif yang difasilitasi oleh kebijakan negara terhadap lingkungan seperti perjuangan Yosepa Alomang dan kawan-kawannya dari suku Amume yang melakukan perjuangan melawan tambang. Hal ini sebagaimana diungkapkan Sofwan bahwa Yosepa Alomang mengetahui persis kegetiran perempuan yang hidup berdampingan dengan tambang. Ia adalah salah seorang yang menyaksikan secara langsung bagaimana perusahaan emas paling besar di dunia, PT Freeport Indonesia, sampai ke kampungnya untuk menghancurkan gunung dan mengotori aliran sungai dan lautnya. Perjuangan menolak perusahaan tambang adalah perjuangan menjaga ruang-ruang hidup yang direbut secara paksa oleh tambang. Perempuan di Wadas berjuang di garda terdepan ketika perusahaan tambang batu andesit akan menggusur tanah mereka, sedangkan perempuan di Sangihe berjuang melawan perusahaan tambang emas yang berambisi menghancurkan lebih dari separuh Pulau Sangihe yang terkategori sebagai pulau kecil. Selain di Wadas dan Sangihe, perempuan-perempuan di Waisano melakukan perlawanan dan tidak menerima daerahnya dijadikan wilayah tambang geotermal. Perempuan-perempuan di Dairi atau Sumatera Utara juga menolak perusahaan tambang Seng yang secara besar-besaran membabat tanah mereka. Lalu selain di wilayah tersebut, perjuangan perempuan melawan perampasan tanah dan eksploitasi alam juga terjadi di Kendeng atau Jawa Tengah, Wongsorejo atau Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah. Perempuan di Kendeng berperan penting dalam usaha mengadvokasi menghentikan pabrik semen di Kendeng. Sejak 16 Juni 2014, perempuan di Gunung Bokong memasang tenda perjuangan dengan tujuan agar PT Semen Indonesia tidak mendirikan pabrik di sana. Selain itu, pada 9 April, 9 perempuan Kendeng melakukan aksi menyemen kaki di depan istana serta melakukan aksi lainnya dan sebagainya. Lalu selama 20 tahun terakhir, warga Wongsorejo di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur memprotes pengambil alihan tanah mereka, terkadang bentrok dengan pihak pemerintah dan perusahaan, dan saat ini perempuan memimpin perjuangan melawan perampasan tanah. Adapun di NTT ada perempuan yang bernama Aleta Baun, kita mungkin pasti pernah mendengarnya ya, atau dikenal dengan Mama Aleta, yang memimpin perjuangan melawan penambangan yang terjadi di wilayah masyarakat Moro NTT. Saat itu sebuah perusahaan ingin mendominasi wilayah tersebut dan akan membongkarnya menjadi tempat pertambangan. Perjuangan Mama Aleta untuk mempertahankan wilayah masyarakat adat adalah dengan mengambil risiko keluar masuk kampung dengan membawa anaknya yang masih bayi dan berumur 2 bulan. Selain itu, di Mantangai, Kalimantan Tengah, para perempuan yang dipimpin oleh Dijah, perempuan suku Dayak, berjuang melawan eksploitasi alam dengan aksi menarik benih sawit dan menukarnya dengan benih karet. Lalu ya mungkin ini hanya sebagian, artinya tidak terrepresentasi keseluruhan, tapi hanya beberapa yang saya ambil contoh kasus. Perlawanan para perempuan terhadap perampasan tanah dan eksploitasi alam, sumber daya alam tersebut melahirkan konflik agraria di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini tidak hanya terjadi pada masa reformasi dan pasca reformasi, tetapi juga sejak rezim Orba. Akan tetapi berdasarkan data KPA, ledakan konflik agraria mengalami kecepatan kenaikan yang sangat signifikan selama kurun waktu 2015-2023. Hal ini sebagaimana pernyataan dikemukakan oleh Kartika bahwa pada waktu 2015-2023 kecepatan kenaikan ledakan konflik agraria sangat signifikan dibandingkan pada pemerintahan SBY. Pada rentang waktu 2 periode pemerintahan Jokowi telah berlangsung ledakan konflik agraria sebanyak 2939 dengan luas sebesar 6,3 juta hektar serta korban terdampak sebesar 1,75 juta rumah tangga di semua wilayah di Indonesia. Wilayah dengan ledakan konflik agraria paling tinggi adalah sektor perkebunan, pendirian infrastruktur, dan percepatan proyek strategis nasional. Peningkatan ledakan konflik agraria yang terjadi mendeskripsikan respons masyarakat atas pengambil alihan tanah yang sedang mereka alami.
perampasan tanah yang seringkali terjadi disebabkan oleh ketiadaan pengakuan sistem kepemilikan masyarakat yang sudah berlangsung di wilayah mereka selama beberapa generasi. Selain tingginya peningkatan konflik, pendekatan penyelesaian di wilayah konflik agraria juga tidak ada perubahan, bahkan dalam satu dasawarsa terakhir, tindakan kekerasan dan kriminalisasi di lapangan semakin sering ditemukan. Dalam 9 tahun terakhir, KPA melaporkan bahwa ditemukan korban kriminalisasi dan kekerasan sebanyak 3.503 di berbagai kawasan konflik agraria. Berdasarkan laporan KPA, perempuan tidak hanya menjadi korban yang kehilangan mata pencaharian, tetapi juga menjadi korban kekerasan dan penganiayaan di berbagai kasus konflik agraria dan perampasan tanah. Laporan KPA memperlihatkan bahwa sebanyak 25 perempuan menjadi korban kriminalisasi dan 78 orang korban kekerasan ketika menjaga tanah mereka dari perampasan tanah dan pergusuran oleh perusahaan swasta dan negara. Ini sudah saya sebutkan sebelumnya. Perjuangan perempuan dalam melawan perampasan tanah dan eksploitasi alam yang dilakukan oleh pihak korporasi dan difasilitasi oleh pihak oligarki telah menyebabkan konflik agraria di berbagai wilayah. Perjuangan perempuan tersebut beralasan karena perampasan tanah telah mengambil sumber penghidupan masyarakat, terutama masyarakat petani miskin dan masyarakat adat, peningkatan marginalisasi terhadap perempuan, kehilangan sumber ekonomi karena kehilangan tanah dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, serta degradasi lingkungan, kerusakan hutan, sungai, gunung, lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Berdasarkan hal itu, perlu adanya pembacaan terhadap ekofeminisme. Jadi permasalahan tersebut sesuai dengan konsep ekofeminisme. Hal ini karena terdapat irisan antara persoalan lingkungan atau ekologi dan isu feminisme. Sebagaimana karya feminis sebelumnya menyoroti fakta bahwa ekologi adalah isu feminis. Hubungan antara eksploitasi terhadap perempuan dan terhadap alam disoroti untuk memahami mengapa lingkungan hidup merupakan isu feminisme, serta mengapa isu feminisme dapat diatasi dalam kaitannya dengan kepedulian lingkungan. Namun ada perbedaan pendapat mengenai sifat hubungan ini dan apakah hubungan tersebut berpotensi membebaskan atau sekadar alasan untuk terus menyubordinasi perempuan. Oleh karena itu, meskipun banyak feminis yang sepakat bahwa ekologi adalah isu feminisme, mereka berbeda pendapat mengenai sifat dan keinginan ekofeminisme. Oleh karena itu, seperti halnya feminisme yang beragam, ekofeminisme pun demikian. Intinya ekofeminisme didasarkan pada klaim fundamental tertentu yang menunjukkan hubungan krusial antara penindasan terhadap perempuan dan alam. Hal ini penting untuk memahami hakikat hubungan tersebut, untuk memahami opresi terhadap perempuan dan alam, dan pada akhirnya setiap teori feminisme harus mencakup perspektif ekologi dan sebaliknya. Ini untuk ekofeminisme sendiri mungkin saya tidak akan, karena waktunya terbatas, intinya bahwa istilah ekofeminisme itu dulu digunakan oleh feminis Prancis, tetapi kemudian itu berkembang begitu. Nah, ini dikembangkan lebih lanjut oleh Henestra King tahun 76 dan menjadi sebuah gerakan pada tahun 80 dengan diselenggarakannya konferensi ekofeminis pertama pada tahun yang sama. Perempuan dan kehidupan di bumi ekofeminisme di tahun 80-an. Konferensi ini menggali kaitan antara feminisme, militerisme, kesehatan, dan ekologi. Hal ini diikuti dengan pembentukan Women's Pentagon Action, sebuah kelompok senjata perang feminis, anti-militer, dan anti-nuklir. Lalu gerakan-gerakan di seluruh dunia yang didedikasikan bagi kelangsungan kehidupan di bumi, seperti gerakan Chipko di India, gerakan anti-militer, kemudian gerakan menentang pembuangan limbah berbahaya di Amerika, dan gerakan sabuk hijau di Kenya, semuanya diberi label dengan gerakan ekofeminis. Gerakan ini berupaya menunjukkan politik perlawanan. Nah, ini ekofeminisme masuk akademi pada tahun 80-an, yang memusatkan perhatian pada eksploitasi umum terhadap SDA dan perempuan, khususnya di negara berkembang. Adapun ekofeminisme sendiri itu ada beberapa perdebatan. Pertama, perdebatan ekofeminisme ini kalau saya mengambil dari bukunya Tong begitu ya. Ekofeminis alam, karena ekofeminisme itu ada ragamnya, banyak ragamnya, tetapi saya tidak mungkin menjelaskannya satu persatu di sini begitu. Jadi yang pertama, ekofeminis alam melakukan kesalahan ketika mereka membiologiskan perempuan
dengan asumsi perempuan sebagai makhluk ekologis yang unik, yang mampu berhubungan dan memahami alam dengan cara yang laki-laki sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, serta yang peduli dan merawat dengan cara yang sekeras apapun dicoba laki-laki tidak akan pernah dilakukan laki-laki. Lalu kritik yang kedua, ekofeminis terlalu bersedia untuk mereduksi perempuan menjadi sekadar tubuh atau untuk membatasi potensi dan kemampuan perempuan terhadap apa yang dianggap berhubungan dengan sifat-sifat peduli yang dianggap sebagai nilai perempuan. Ekofeminisme alam bersifat reaksioner daripada revolusioner. Lalu ekofeminis seperti Mary Daly telah menyesatkan perempuan dengan mengimplikasikan bahwa perempuan dapat secara acak dan otoritatif mengklaim kembali makna hubungan perempuan alam sebagai hubungan yang sungguh-sungguh positif. Faktanya adalah hubungan perempuan dan laki-laki sangat merendahkan perempuan, dan beban kebudayaan yang negatif yang berabad-abad harus ditanggung perempuan tidak dapat begitu saja dilepaskan dengan cara mereklaim. Bisa dilanjutkan atau? Ya, mohon maaf sebentar, ini ada hal teknis. Baik, yang keempat, kritik dari pemikiran kiri menyalahkan ekofeminis spiritual karena menggantikan agama dengan politik dan karena menghabiskan terlalu banyak waktu dengan menari di bawah sinar bulan, menyanyikan mantra-mantra, melakukan yoga, bermeditasi, dan saling mengirimkan pesan. Lalu kritik kelima itu menurut para kritikus, hubungan antara perempuan dengan kapasitas pemberi hidup yang dimiliki alam agak mengecilkan hasrat ekofeminis pada awalnya untuk merebut kembali alam dalam makna organiknya. Tentu saja ketika hal itu berkenaan dengan biologi perempuan. Lebih dari itu, ekofeminisme yang mendasarkan diri pada nilai tradisional perempuan, peran sebagai ibu, dan hubungan istimewa dengan alam tidak harus reaksioner. Lalu, meskipun kritik dianggap pandangan... Waktunya 3 menit lagi ya, Rahmi. Baik. Oke, ini kritik terhadap ekofeminisme. Nah, saya mungkin ingin menyoroti kritik terhadap ekofeminisme yang disampaikan oleh Bina Agarwal, karena menurut saya pemikiran Bina Agarwal itu meskipun dalam konteks India, tetapi sepertinya relevan untuk konteks Indonesia begitu. Nah ini salah satunya disebutkan bahwa perspektif ekofeminis ini bersifat etnosentris, esensialis, buta terhadap kelas, etnisitas, dan perpecahan pembeda lainnya, ahistoris, dan mengabaikan bidang material. Ini salah satunya diungkapkan oleh Agarwal. Lalu Agarwal mengemukakan bahwa pada saat yang bersamaan, argumen ekofeminis yang dikonstruksikan bermasalah dalam beberapa hal. Pertama, ekofeminis menempatkan perempuan sebagai satu kategori dan gagal membedakan perempuan berdasarkan kelas, ras, etnis, dan sebagainya. Dengan demikian, pendekatan ini mengabaikan bentuk dominasi selain gender yang juga sangat berdampak pada posisi perempuan. Lalu kedua, menurut Agarwal, teori ini atau ekofeminisme menempatkan dominasi terhadap perempuan dan alam hampir semata-mata pada ideologi dan mengabaikan sumber-sumber material yang saling terkait dari dominasi ini berdasarkan keuntungan ekonomi dan kekuasaan politik. Ketiga, bahkan dalam ranah konstruksi ideologis, teori ini tidak banyak bicara, kecuali analisis Merchant mengenai struktur sosial, ekonomi, dan politik di mana konstruksi tersebut diproduksi dan ditransformasikan. Hal ini juga tidak membahas isu sentral mengenai cara berkelompok dominan tertentu yang mampu melakukan perubahan ideologi demi kepentingan mereka sendiri dan bagaimana perubahan tersebut bisa mengakar. Keempat, argumen ekofeminis tidak mempertimbangkan hubungan material yang dialami perempuan dengan alam dan bertentangan dengan apa yang orang lain atau mereka sendiri anggap sebagai hubungan tersebut. Kelima, rangkaian ekofeminisme yang menelusuri hubungan antara perempuan dan alam dengan biologi mungkin dipandang menganut suatu bentuk esensialisme. Rumusan seperti itu tidak masuk akal karena banyak bukti bahwa konsep alam, budaya, gender, dan sebagainya dibangun secara historis dan sosial, serta berbeda-beda antar dan dalam budaya, serta periode waktu. Lalu Agarwal tidak hanya mengkritik terhadap ekofeminisme secara umum, tetapi juga mengkritik ekofeminisme Vandanasipa. Nah ini ekofeminisme Vandanasipa mungkin tidak mendapatkan porsi yang besar dalam bukunya Tong, tetapi buku-buku Vandanasipa tentang ekofeminisme itu banyak begitu. Agarwal menyatakan bahwa Vandanasipa menggiring kita lebih jauh dibandingkan para ekofeminisme barat dalam mengeksplorasi hubungan antara paradigma tentang pembangunan, proses perubahan pembangunan, dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat yang bergantung pada pembangunan untuk penghidupan mereka. Tautan ini sangat penting
Namun argumennya mempunyai 3 masalah utama. Pertama, contoh yang ia berikan berkaitan dengan perempuan pedesaan yang sebagian besar berasal dari wilayah barat Laut Hindia. Namun generalisasinya mengklasifikasikan semua perempuan dunia ketiga ke dalam satu kategori. Meskipun ia membedakan perempuan dunia ketiga dari yang lain, seperti kaum ekofeminis, ia tidak membedakan perempuan dari kelas, kasta, ras, zona ekologi, dan sebagainya yang berbeda. Oleh karena itu, secara implisit, suatu bentuk esensialisme dapat terbaca dalam karyanya, yaitu bahwa semua perempuan dunia ketiga yang ia lihat sebagai melekat pada alam, karena perempuan mempunyai hubungan khusus dengan lingkungan alam. Hal ini masih menimbulkan pertanyaan, apa dasar dari hubungan ini dan bagaimana perempuan memperoleh pemahaman khusus ini. Kedua, ia tidak menunjukkan proses dan institusi konkret apa yang telah mengubah konstruksi ideologi gender dan alam di India, dan ia juga tidak mengakui koeksistensi beberapa aliran ideologi mengingat keragaman etnis dan agama di India. Ketiga, Siva menghubungkan bentuk-bentuk perusakan alam dan penindasan terhadap perempuan, terutama karena sejarah kolonialisme dunia ketiga dan penerapan ilmu pengetahuan barat serta model pembangunan barat. Tidak dapat disangkal pengalaman kolonial dan bentuk-bentuk pembangunan modern di negara dunia ketiga telah merusak dan mendistorsi perekonomian, kelembagaan, dan budaya, namun tidak dapat diabaikan bahwa proses ini berdampak pada kesenjangan ekonomi dan sosial, termasuk gender, yang sudah ada sebelumnya. Dengan menempatkan masalah tersebut hampir seluruhnya pada pengalaman dunia ketiga di Barat, Siva kehilangan kekuatan lokal yang sangat nyata berupa kekuasaan, hak istimewa, dan hubungan properti yang sudah ada sebelum kolonialisme. Apa yang ada saat ini merupakan warisan kompleks interaksi kolonial dan prakolonial yang menentukan batasan dan parameter yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan saat ini mengenai pembangunan, penggunaan sumber daya, dan perubahan sosial. Secara khusus, strategi perubahan memerlukan analisis eksplisit mengenai penyebab struktural degradasi lingkungan, dampaknya, dan respon terhadapnya. Nah, ini ekofeminisme perspektif Bina Agarwal ini menyorot. Maaf, Rahmi, waktunya sudah lebih dari 2 menit. Baik. Kalau bisa sangat singkat saja untuk yang terakhir. Oke. Baik, jadi ekofeminisme perspektif Bina Agarwal ini intinya menawarkan hal yang berbeda mungkin dengan ekofeminisme sebelumnya, seperti melihat bahwa hubungan perempuan dan alam itu harus dilihat dari kondisi material historis begitu. Seperti itu. Lalu yang kedua itu Agarwal menyoroti bahwa kerusakan lingkungan atau degradasi itu akibat adanya apropriasi seperti adanya statisasi begitu dan privatisasi begitu itu. Lalu selain itu Agarwal juga menyoroti hak-hak tanah perempuan begitu. Jadi artinya kemudian juga menyoroti sifat perlawanan perempuan gitu ya terhadap perampasan tanah gitu. Jadi bagaimana para perempuan melakukan perlawanan, ada yang perlawanan terbuka, ada perlawanan tertutup, kemudian ada juga perlawanan yang dilakukan secara individu, ada yang dilakukan secara kelompok. Bagaimana efektivitas perlawanan ini dalam melawan pengambil alihan tanah dan juga eksploitasi alam. Mungkin itu saja, lebih lanjut bisa nanti didiskusi. Terima kasih. Saya kembalikan pada Mbak Desti. Terima kasih Rahmi, materinya sangat menarik. Tapi saya tidak akan meringkas, saya akan meringkas nanti di akhir sesi setelah semua menyampaikan presentasinya. Kita akan masuk ke presentasi ketiga yang akan disampaikan oleh Putri Handayani dan juga Muhammad Rahimullah. Sekali lagi untuk teman berdua, waktunya tetap 15 menit, mohon singkat dan padat. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Desti dan teman-teman semua. Mungkin Pak Rum Muhammad boleh share screen. Sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat siang juga buat teman-teman semua. Saya Putri Handayani Lubis dan rekan saya Muhammad Rahimullah. Kami akan memaparkan mengenai feminisme interseksional dengan isu-isu global dengan pendekatan multidimensional terhadap ketidaksetaraan di tahun 2025. Oke, next. Oke, krisis kekerasan. Femisida sebagai pandemi tersembunyi, data yang kami temukan yang paling banyak mengguncang itu adalah data dari statistik kekerasan. Bayangkan saja, setiap 10 menit seorang perempuan atau anak perempuan dibunuh oleh pasangan atau anggota keluarganya sendiri. Angka ini bukan sekedar statistik, ini adalah tragedi kemanusiaan yang terjadi. 144 kali setiap hari, yang artinya 52.560 kali setahun. Secara global, hampir 1 dari 3 perempuan atau 30% telah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual. Dalam konteks kemanusiaan dan konflik, angka ini melonjak drastis menjadi 70%, menunjukkan betapa perempuan menjadi korban ganda dalam situasi krisis. Kemudian, krisis pendidikan dan masa depan. Next, Pak. Ditemukan bahwa ternyata 122 juta anak perempuan tetap tidak bersekolah secara global. Hal ini dikarenakan perempuan masih dianggap sebagai pekerjaan yang cocok adalah pekerjaan domestik, kemudian banyaknya terjadi pernikahan anak, dan norma gender yang merugikan. Ini bukan hanya kehilangan kesempatan pendidikan, ini adalah pencurian sistematis terhadap potensi masa depan perempuan. Next, Pak. Nah, bagaimana dengan kondisi Indonesia? Nah, Indonesia dalam krisis gender global menunjukkan bahwa mengalami potret kemunduran di tengah urgensi perubahan. Kekerasan dibayangkan seperti tsunami yang terus meningkat. Data dari Komnas Perempuan menunjukkan situasi darurat kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Catahu 2024 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat hampir 10% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 401.975 kasus. Dari jumlah tersebut, 330.097 kasus merupakan kekerasan berbasis gender, naik 14,17% dari 289.111 kasus pada tahun sebelumnya. Angka-angka ini berarti menunjukkan setiap hari terjadi rata-rata 1.220 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia atau 51 kasus setiap jam. Komnas Perempuan sendiri menerima pengaduan sebanyak 16 kasus setiap hari. Next, Pak. Oke, di sini ada beberapa berita yang mungkin teman-teman semua juga sering melihat ya, bahwa perempuan selalu menjadi korban dari orang terdekatnya sendiri, seperti ayah memperkosa anak, ustadz memperkosa santrinya, dokter memperkosa pasiennya gitu ya. Bahkan karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, seorang ibu pun rela mengakhiri hidupnya, bahkan hidup anak-anaknya. Next, Pak. Sehingga kami menyimpulkan rumah yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman, tapi tidak terjadi pada perempuan. Bagi perempuan, rumah menjadi tempat paling berbahaya. Yang paling mengejutkan, ternyata 98,5% kekerasan terjadi di ranah personal atau domestik. Terdapat 400.009 kasus, di mana seharusnya rumah menjadi tempat paling aman. Nah, rinciannya mencakup 7.260 kasus kekerasan dalam rumah tangga, 5.950 kasus kekerasan terhadap istri, 5.340 kasus kekerasan dalam pacaran, dan 2.520 kasus kekerasan oleh mantan pacar. Kekerasan seksual dan kekerasan psikis masing-masing mencapai 26,9% dari total kasus yang dilaporkan. Sementara itu, kekerasan di ranah publik tercatat 4.182 kasus dengan kekerasan berbasis gender online. Apalagi sekarang dunia sudah serba online ya. Semua sudah bisa menunjukkan fotonya di online, bahkan sekarang kita seminar pun secara online. Ternyata tingkat kejahatan pun terhadap perempuan meningkat secara online.
Next, Pak. Nah, itu seperti yang kami paparkan tadi, pelaku yang seharusnya tempat kita berlindung gitu ya, ternyata mereka pun menjadi pelaku gitu ya. 7% pelaku kekerasan berasal dari kalangan yang seharusnya menjadi pelindung, seperti ayah misalnya, atau dosen, aparat penegak hukum, tenaga medis gitu ya. Kita berharap mereka menjadi pelindung kita, tapi kita menjadi korban dari mereka. Meskipun presentasinya kecil, dampaknya sangat besar karena mereka adalah orang-orang yang dipercaya publik. Oke, Pak. Nah, selain itu, di Indonesia juga terjadi kesenjangan ekonomi yang melumpuhkan perempuan. Nah, dalam aspek ekonomi, Indonesia masih menghadapi kesenjangan yang sangat lebar. Kesenjangan upah gender misalnya, bahkan mantan Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani mengakui bahwa kesenjangan gender berdampak signifikan pada perekonomian. Jika Indonesia dapat menutup kesenjangan ini, ada potensi keuntungan ekonomi yang sangat besar melalui dividen gender. Semoga masalah ini bisa diselesaikan oleh Kementerian Keuangan kita yang baru. Nah, di Indonesia juga terjadi, next Pak, di Indonesia juga terjadi femisida dan kekerasan ekstrim. Nah, dari hasil Komnas Perempuan, kami menemukan kasus dari tahun 2020 sampai 2023 itu ada kasus, walaupun di tahun 2023 terjadi penurunan. Nah, penurunan ini tetap menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, terutama karena femisida belum diakui sebagai tindak pidana tersendiri dalam hukum Indonesia. Next, Pak. Nah, kegagalan sistematik dalam perlindungan ini, walaupun sebenarnya kita ini punya nih Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindakan pidana kekerasan seksual atau Undang-Undang TPKS. Hanya saja implementasinya masih sangat lemah. Dari 7 peraturan pelaksanaan Undang-Undang TPKS yang diperlukan, baru 4 yang telah disahkan. Nah, selain itu, belum semua provinsi, kabupaten atau kota, bahkan daerah-daerah, kita desa-desa yang memiliki unit pelaksanaan teknis daerah pelindungan perempuan dan anak. Pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum pun belum terkait tentang TPKS, belum sistematis, dan kurangnya integrasi sistem pendataan nasional. Nah, next, Pak. Nah, data-data yang kami paparkan ini bukan sekedar angka. Nah, mereka mewakili kehidupan yang nyata yang terjadi pada saat ini, potensi yang hilang, dan masa depan yang terancam. Nah, dari dapat disimpulkan bahwa, next, Pak, 308 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan bahkan di 73 negara. Nah, next. Kami berharap bahwa feminis internasional ini menjadi solusi sebenarnya. Karena seperti yang dipaparkan oleh panelis satu tadi ya, Mbak Kotrunada dengan temannya, bahwa feminis interseksional ini menyoroti bagaimana berbagai identitas sosial seperti jenis kelamin, ras, kelas orientasi seksual, disabilitas, dan faktor-faktor lain saling berinteraksi dan mempengaruhi pengalaman ketidaksetaraan. Belum, Pak. Nah, Creshaw mengungkapkan bahwa identitas perempuan itu tidak dapat dilihat seperti ras saja atau kelas sosial saja atau perempuan saja karena pengalamannya. Nah, pendekatan interseksional ini mengajak kita untuk memahami bahwa diskriminasi bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari tumpang tindih dan saling berhubungan antar berbagai bentuk penindasan. Misalnya nih, seorang perempuan miskin yang berasal dari kelompok etnis tertentu akan berbeda perlakuannya. Misalnya saya perempuan, si B perempuan. Karena saya perempuan kaya akan berbeda perlakuannya dengan perempuan miskin. Atau sudah perempuan etnis minoritas lagi, itu akan berbeda perlakuannya. Nah, feminis interseksional menekankan pentingnya melibatkan pengalaman dan suara dari kelompok yang paling terpinggirkan dalam masyarakat, termasuk perempuan-perempuan yang hidup di persimpangan beberapa identitas yang terpinggirkan. Dengan demikian, dalam konteks ini, kami berharap feminis interseksional ini menawarkan solusi yang lebih holistik terhadap ketidaksetaraan dengan memperluas pemahaman kita
tentang struktur kekuasaan yang ada, serta menuntut perubahan yang menyentuh semua aspek kehidupan dari kebijakan publik hingga pengalaman pribadi sehari-hari. Pendekatan ini memperjuangkan inklusivitas dan keadilan yang tidak hanya menguntungkan satu kelompok tertentu, tetapi seluruh individu yang terpinggirkan oleh sistem sosial yang ada. Nah, kenapa sih, next Pak ya, iya ini benar. Apa sih sebenarnya akar masalah dari kesetaraan gender atau feminisme ini? Kenapa ini tidak selesai-selesai? Menurut kami, beberapa faktornya itu adalah pertama memang faktor dari norma sosial dan budaya. Ya, budaya kita ini selalu menunjukkan bahwa ya perempuan itu seringkali diposisikan dalam peran yang terbatas gitu, seperti sebagai ibu rumah tangga atau sebagai sosok yang lebih rendah dalam struktural sosial dan ekonomi. Bahkan ketika seorang perempuan ingin mendapat pendidikan tinggi pun itu selalu ditakut-takuti oleh budaya, nanti tidak punya jodoh lah dan sebagainya. Jadi budaya kita ini sebenarnya menjadi akar masalah menurut kami dalam pembahasan feminisme ini. Apalagi terkadang ketika laki-laki mungkin sudah mau terlibat dalam urusan domestik, malah perempuan yang lain yang menyinyiri, kok mau ya laki-laki itu melakukan pekerjaan rumah tangga seperti itu. Kemudian struktur kekuasaan yang mendasar kita ini kan lebih ke kultur patriarki ya. Sebagian besar masyarakat di dunia, termasuk Indonesia ini kan dibangun atas sistem patriarki di mana kekuasaan otoritas ini kontrolnya cenderung berada di tangan laki-laki. Nah, struktur ini yang membatasi kebebasan perempuan dan memperkuat ketidaksetaraan karena kebijakan dan norma sosial cenderung mengutamakan laki-laki dalam banyak sektor, baik di ruangan publik maupun domestik. Mungkin selanjutnya akan Waktunya disampaikan, tinggal 3 menit, maaf. ya, selanjutnya akan disampaikan kesimpulan oleh rekan saya, Bapak Muhammad Rimullah, silakan. Baik, terima kasih Bu Putri. Melanjuti dari Bu Putri tadi, dari akar masalah yang telah dipaparkan oleh Mbak Putri, maka strategi yang kami ambil itu adalah strategi kolaboratif dan multidimensional, yang mana ada beberapa pihak yang harus saling berkaitan. Yang pertama adalah pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah harus merancang dan menetapkan kebijakan yang proaktif untuk mendukung kesetaraan gender tersebut. Yang kedua adalah masyarakat. Masyarakat juga harus bekerja untuk mengubah norma sosial dan budaya yang mendiskriminasikan perempuan. Dan yang terakhir adalah sektor swasta, yaitu perusahaan dan organisasi harus mendukung kesetaraan gender di tempat kerja dengan memberikan kesempatan yang setara untuk karir dan gajinya. Nah, kesimpulan dari ini yaitu dalam membangun sistem yang lebih adil membutuhkan perubahan yang nyata, bukan hanya dalam kebijakan tetapi juga dalam budaya dan struktur sosial. Kesetaraan gender yang lebih substansional dapat dicapai dengan menciptakan sistem sosial yang inklusif, di mana setiap perempuan memiliki akses yang setara terhadap peluang dan perlakuan yang adil. Untuk itu, kita membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, untuk merancang kebijakan yang mendukung kesetaraan gender secara lebih luas dan lebih mendalam. Baik, itu saja dari kami, Bu. Saya tutup, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Putri dan Muhammad untuk presentasinya. Saya sekali lagi tidak akan merangkum, saya akan rangkum nanti di akhir. Dan kalau ada pertanyaan, usulan ataupun komentar, silakan diberikan atau dicantumkan di box Q&A ya. Kita akan sampai kepada panelis terakhir, Tarisyah. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai masa depan feminisme anarki di balik fenomena penurunan angka pernikahan di Asia. Boleh di next? Nah, jadi sebelumnya untuk feminisme ini sendiri itu melewati 4 tahapan gelombang. Yang pertama adalah di akhir abad 19 hingga awal abad ke-20 yang dimana mulai timbul kesadaran gitu ya terkait dengan hak partisipasi pada dunia kerja, pada lingkup profesional, yang kemudian juga mencakup hak aksesibilitas yang lebih luas terhadap dunia pendidikan, kemudian dilanjutkan pada pertengahan abad ke-20 yang itu udah lebih luas lagi. Jadi nggak hanya terbatas pada bahwa partisipasi perempuan itu harus lebih udah mulai mengalami eskalasi gitu ya dari segi angka, namun juga secara kualitas mengenai hak azazi yang dimiliki oleh perempuan dalam dunia profesional maupun juga pendidikan itu menjadi suatu atensi yang harus lebih diperhatikan pada pertengahan abad ke-20 ini. Boleh di next? Kemudian memasuki akhir abad ke-20 itu juga ada penguatan fondasi kembali gitu ya terhadap pentingnya nilai-nilai diversitas dan juga interseksionalitas sekaligus mengafirmasi dari hasil presentasi semua rekan-rekan panel sebelumnya gitu mengenai seberapa pentingnya pemahaman atas nilai-nilai keberagaman yang juga nantinya akan berimplikasi secara langsung gitu terhadap perbedaan dan juga keberagaman dari segi privilege maupun juga kerentanan yang dimiliki oleh para perempuan maupun juga para pejuang feminis. Nah, kemudian yang di periode terakhir sampai dengan sekarang itu sebenarnya kita udah bisa lebih bisa mempromosikan sebenarnya tentang ajaran feminisme, kemudian juga cabang-cabang pemikiran feminisme telah berkembang dengan lebih pesat. Namun tentunya kita juga tidak terlepas dari berbagai risiko dan juga kerentanan seperti misalkan penggunaan media untuk kemudian melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan, Tarisa, bullying dan sebagainya. boleh Ya. didekatkan lagi mic-nya? Kurang kencang. Oh iya, oke. Nah, ya begitu. Oke. Bagus, terima kasih. Jadi saya Halo, Tarisya. Iya. Oh, Oh, oke, silakan. oke. Apakah sudah terdengar? Iya, sekarang sudah Jelas. terdengar. Oke, terima kasih. Jadi tentunya dengan adanya eksistensi teknologi tentu masih belum bisa mengurangi risiko gitu kerentanan terhadap perempuan dan juga penguatan ajaran feminisme karena dengan adanya eksistensi media sosial sebagai produk teknologi misalkan itu juga tetap bisa menjadi ajang bagi pelanggengan patriarki dan juga misalkan tindakan bullying dan sebagainya terhadap perempuan. Nah, kemudian bagaimana sih relevansi antara feminisme dengan fenomena penurunan angka pernikahan khususnya di Asia? Jadi sebenarnya udah ada gitu ya poin-poin ajaran yang sebenarnya terkandung di dalam ideologi feminisme. Sebenarnya ada banyak para ahli yang juga telah memaparkan poin-poin ajaran ini, namun salah satu yang saya ambil itu dari Young Moon tahun 2025, misalkan adalah eliminasi terhadap segala bentuk kekerasan berbasis gender, penghormatan atas nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender, kemudian penghormatan atas prinsip kebebasan, kemudian ya termasuk juga atas otoritas tubuh, hak reproduksi dan juga pilihan hidup perempuan dan sebagainya. Boleh di next. Namun dalam realitanya sebenarnya pokok-pokok ajaran tadi itu masih cukup jauh gitu ya dari standar ideal dalam implementasinya. Jadi seperti yang juga dipresentasikan oleh para panelis-panelis sebelumnya, itu ada lebih kurang 30% perempuan di seluruh dunia itu udah pernah mengalami kekerasan secara fisik maupun seksual, bahkan dari pasangannya sendiri. Dan 30% pelaku dari kasus femisida itu bukan kayak sebatas anonimus, tapi benar-benar yang merupakan seorang intimate partner gitu bagi sang korban perempuannya. Nah, salah satu contoh juga terkait dengan fenomena penurunan angka pernikahan di Asia, yang itu juga merupakan sebuah fenomena yang terjadi nggak hanya dalam waktu satu malam, itu bisa dilihat ya refleksinya melalui gerakan 4D di Korea Selatan, itu artinya adalah penolakan terhadap pernikahan, melahirkan anak dan juga membesarkan anak,
kemudian dating sama penolakan terhadap hubungan seksual dengan laki-laki. Dan yang berikutnya adalah hashtag married is scary yang pernah viral ya, dan sebenarnya sampai sekarang juga masih menjadi suatu hashtag yang fenomenal di media sosial di Indonesia sebagai contoh reaksi terhadap realitas yang terjadi saat ini. Boleh dilanjut? Oke, jadi kalau untuk rumusan masalahnya lebih kurang adalah bagaimana sih masa depan dari eksistensi ideologi feminisme ya, terutama juga feminisme anarki, seiring dengan perkembangan fenomena penurunan angka di Asia, angka pernikahan di Asia, dan bagaimana sebenarnya perspektif kalangan perempuan terhadap fenomena dan juga ideologi ini. Boleh dilanjut? Jadi salah satu hasil penelitian terdahulu yang saya gunakan itu adalah karya dari Otto Freron dan juga Richard J. White. Jadi di dalam penelitian ini itu sebenarnya juga udah cukup jelas ya, memaparkan antara anarkisme dan juga feminisme, bahkan juga ada suatu istilah baru yang cukup baru nih, namanya antroparki. Jadi kalau patriarki itu merupakan suatu bentuk dominasi dari laki-laki terhadap perempuan, antroparki ini merupakan sebuah bentuk dominasi dari manusia. Jadi nggak hanya pada salah satu gender, tapi juga memungkinkan bagi seluruh gender terhadap ekosistem lingkungan. Jadi bisa terhadap hutan, terhadap objek-objek alam, maupun juga terhadap satwa. Jadi ini juga relevan ya dengan hasil penelitian-penelitian yang disampaikan oleh teman-teman panelis sebelumnya. Dan juga di sini di-highlight bahwa sebenarnya anarkisme itu bukanlah sesuatu yang semata-mata menghamba pada kekacauan, tapi itu lebih kepada supaya sebagai suatu balancer gitu, sebagai sebuah penyeimbang terhadap segala bentuk dominasi yang itu sangat mungkin dihadirkan dari adanya kekuasaan negara, kekuasaan agama, maupun patriarki dalam struktur sosial kemasyarakatan itu sendiri. Oke, boleh dilanjut. Dan penelitian yang berikutnya yang kemudian menjadi salah satu acuan saya itu adalah yang dihasilkan oleh host Siyong di tahun 2004 ya, salah satunya. Jadi ini juga nanti akan berkaitan dengan salah satu teori yang saya gunakan di dalam penelitian ini, bahwa ada suatu transformasi gitu dalam kehidupan sosial kita, dalam peradaban manusia, yang mana salah satunya adalah ketika kita masih berada di tahap 1 dalam struktur peradaban kita, itu angka kelahiran dengan angka kematian itu masih berjalan beriringan, sama-sama tingginya. Jadi manusia umumnya mereka taunya melahirkan aja gitu, tanpa mereka benar-benar mempelajari apa sih risiko di balik sebuah pernikahan itu, apa risiko di balik sebuah pilihan untuk bereproduksi, untuk melahirkan, untuk membesarkan anak dan sebagainya. Dalam arti aspek-aspek pertimbangan seperti kesiapan finansial, kesiapan secara psikologis, dan berbagai aspek-aspek unsur-unsur penunjang kehidupan lainnya itu masih di nomor sekian gitu, sehingga akhirnya angka kematian pun juga tinggi. Nah, kemudian seiring berkembangnya proses transformasi peradaban manusia, itu angka kelahiran udah mulai menurun beriringan dengan penurunan angka kematian juga. Seiring dengan meningkatnya kesadaran orang-orang mengenai kesehatan, bagaimana cara untuk menjaga diri kita ketika kita kemudian memutuskan untuk masuk dalam kehidupan baru seperti dalam tahap pernikahan, kemudian bagaimana cara untuk bisa keluar gitu, untuk bisa exit dari toxic relationship sehingga kita nggak harus yang sampai dihabisi terlebih dahulu oleh pasangan kita, kemudian baru membuka mata orang-orang di sekitar kita dan lain sebagainya. Boleh dilanjut? Oke, jadi ini juga cukup meng-highlight gitu ya, mengenai kondisi perempuan di Asia secara historical. Jadi sebagaimana yang saya tekankan bahwa fenomena penurunan angka pernikahan di Asia ini bukanlah suatu fenomena yang lahir hanya dalam waktu satu malam. Jadi ini adalah data di sepanjang tahun 1970 sampai tahun 2000. Lebih kurangnya itu ada sebuah konsistensi peningkatan mengenai penurunan angka pernikahan, termasuk juga di Asia Timur, kawasan Asia Timur, dan bisa kita lihat datanya bahwa ini adalah negara-negara yang sebenarnya udah cukup mapan gitu ya secara finansial. Jadi seiring dengan peningkatan kesadaran mereka mengenai berbagai aspek pengetahuan, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya, itu juga akhirnya lebih banyak keluarganya yang mulai menyadari dan mulai notice kalau
pernikahan itu bukan hanya sebatas kayak kita suka sama suka kemudian kita bisa menikah. Ada juga hal-hal yang tidak kalah pentingnya, yakni adalah tentang kesadaran pasangan kita maupun diri kita sendiri tentang bagaimana menjaga diri dan pasangan kita dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan gitu dalam sebuah hubungan pernikahan. Boleh dilanjut? Oke, untuk tinjauan teorinya tentu adalah teori feminisme, kemudian ada teori transisi demografi. Ini yang saya highlight ya sebelumnya pada salah satu hasil penelitian terdahulu, bahwa secara garis besar itu ada 4 tahapan gitu dalam klasifikasi peradaban manusia. Jadi sebenarnya saat ini kita disinyalir ada di tahapan keempat gitu, yang mana angka kelahiran udah mulai turun ya, kesadaran generasi mudanya juga udah lebih bagus gitu. Tapi ada juga salah satu tahapan lainnya yang disepakati oleh para ahli, yakni adalah tahapan kelima dalam gelombang klasifikasi peradaban manusia, mengacu pada demografi transition theory ini. Jadi kalau tahapan kelima itu nanti angka kelahiran sudah hampir mencapai 0%. Tapi angka kematian alias angka harapan hidup manusia itu juga akan mencapai titik tertingginya. Boleh dilanjut? Untuk metode penelitiannya itu adalah metode penelitian kualitatif dan kita menggunakan pendekatan fenomenologi tentunya ya, karena nantinya kita juga akan menerapkan teknik penelitian wawancara sebagai diaspora Indonesia yang berkesempatan untuk melanjutkan studi di Turki, negara yang ada di dua benua. Saya berkesempatan untuk kemudian bisa melakukan wawancara dengan rekan-rekan mahasiswa internasional juga sebagai sesama perempuan mewakili 4 benua. Jadi ada pandangan dari rekan-rekan yang mewakili benua Afrika, Eropa, kemudian juga Amerika Selatan dan juga tentunya Asia. Oke, boleh dilanjut. Jadi ini sedikitnya informasi mengenai daftar partisipan wawancara yang juga telah memberikan konsen mereka gitu ya untuk dipublikasikan nama maupun juga datanya dalam naskah maupun juga presentasi. Oke, boleh di next. Waktunya tinggal 3 menit. Oke. Nah, ini adalah beberapa daftar pertanyaan gitu ya. Jadi kayak bagaimana pemahaman mereka tentang feminisme anarki, kemudian pandangan mereka tentang ideologi terkait, kemudian bagaimana pandangan mereka tentang pernikahan itu sendiri dan tanggapan mereka mengenai fenomena angka pernikahan di Asia. Boleh dilanjut? Oke, ini adalah versi pertanyaan dalam bahasa Inggrisnya ya. Jadi kalau untuk feminisme anarki itu sendiri sebenarnya ya diartikan sebagai sebuah ideologi yang itu sebenarnya nggak jauh berbeda dengan cabang pemikiran feminisme yang lainnya. Tapi alih-alih kita berfokus pada sebuah proses kekerasan, feminisme anarki ini sebenarnya lebih kepada suatu upaya penyeimbang gitu terhadap segala bentuk dominasi yang ada gitu ya, yang itu bisa datang dari lembaga institusi mana saja. Sebab kalau kita meng-highlight pada kekerasan, maka pada akhirnya ya itu hanya akan menambah luka gitu, terutama bagi mereka yang merupakan kelompok rentan. Kalau misalkan kita melakukan tindakan yang cukup destruktif dan akhirnya menimbulkan sebuah implikasi-implikasi baru dan menambah tingkat kerentanan, ya pada akhirnya buat apa gitu kan. Jadi lebih baik kita fokus aja kepada suatu balancer gitu terhadap upaya-upaya dominasi yang ada saat ini. Boleh dilanjut? Nah, jadi sejarahnya sebenarnya cukup panjang gitu ya, tapi lebih kurangnya itu tidak berbeda gitu dengan sejarah anarkisme itu sendiri. Jadi mereka sama-sama lahir di abad yang sama, hanya saja ketika sosok Emma Goldman merupakan seorang aktivis feminis juga itu lahir gitu ya, dan kemudian mengutarakan gitu banyak pandangan-pandangannya mengenai feminisme dan anarkisme. Akhirnya ideologi ini pun menjadi lebih populer. Oke, boleh dilanjut slide berikutnya. Nah, jadi ini adalah beberapa hasil data yang sudah dirangkum gitu ya teman-teman, bahwa saat ini memang angka kekerasan terhadap perempuan Asia, terutama yang berada dalam hubungan pernikahan itu masih sangat tinggi. Boleh dilanjut? Oke, boleh dilanjut juga. Jadi itu lebih kurang datanya ada lebih dari 3 ya teman-teman, ada lebih dari 3 sumber informasi. Oke, boleh dilanjut.
Jadi ini ada melibatkan informasi data dari beberapa negara Asia seperti misalkan Asia Tenggara itu kita representasikan dengan kawasan Malaysia, Thailand, kemudian Asia Selatan ada India, Nepal, Bangladesh. Misalkan yang walaupun angka pernikahannya tuh masih cukup stagnan gitu ya, nggak serta-merta menurun seperti negara-negara kawasan Asia Tenggara, Asia Timur, dan juga Asia lainnya, atau Sentral Asia seperti Tajikistan. Namun sebenarnya juga perempuan masih berada dalam kondisi sangat rentan gitu di Asia Selatan. Boleh dilanjut? Oke, termasuk juga di kawasan Asia Timur itu sendiri. Nah, kemudian ada beberapa faktor gitu ya terkait dengan kekerasan dalam hubungan pernikahan. Dan yang bagian paling mirisnya itu teman-teman terdapat indikasi bahwa perempuan mau dia berada dalam kondisi ekonomi yang mapan maupun juga dalam kondisi pendidikan yang mumpuni pun mereka tetap tidak terlepas dari risiko kekerasan dalam hubungan pernikahan. Boleh dilanjut? Nah, jadi ini adalah beberapa pandangan gitu dari para partisipan ya. Secara ringkasnya, teman-teman partisipan itu menyatakan bahwa sebenarnya mereka nggak yang 100% mereka menganggap bahwa pernikahan itu jelek gitu dan sebagainya. Mereka juga mengafirmasi bahwa kita tetap butuh feminisme gitu. Karena dari feminisme ini juga akhirnya kita memiliki kesempatan untuk berbicara seperti ini. Kita memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Nah, tapi cuman yang menjadi permasalahannya adalah ketika kemudian apa ya pernikahan itu tuh tidak lebih sebagai sebagai sebuah lembaga atau misalkan suatu perantara yang enggak yang seperti melanggengkan jerat terhadap perempuan gitu ya. Jadi ya para partisipan kita menganggap bahwa oke, pernikahan itu mungkin memang masih dibutuhkan oleh sebagian besar orang asalkan memang kita bisa membangun hubungan pernikahan itu, membangun sebuah relasi yang sehat itu dengan orang-orang yang tepat gitu, terutama juga dengan laki-laki yang memang paham tentang visi misi feminisme, tentang laki-laki yang bersama dengan laki-laki yang bisa menghargai dan juga respect gitu ya, respect for every time dan selalu support mimpi-mimpi kita sebagai perempuan, paham boundaries dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu yang di-highlight gitu ya teman-teman. Risha, maaf waktunya sudah lebih 2 menit. Halo? Oke, terima kasih ya. Nggak apa-apa, boleh diakhiri saja untuk slide-nya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman semua. Yang terakhir buat Karisa sangat menarik. Kita akan sampai ke Q&A, tetapi sebelum itu saya akan sedikit merangkum untuk merecall kembali apa yang kita yang sudah dipresentasikan. Jadi di panelis yang pertama, Alisa dan Aulia mencoba memberikan gambaran tentang bahwa sebetulnya teman-teman pekerja seks dan transpuan belum sepenuhnya mendapatkan dukungan atau mendapatkan ruang dan dukungan dalam gerakan feminis ya. Karena label sebagai korban masih sering digunakan gitu, dan itu memberikan catatan sebetulnya buat saya untuk gerakan feminis, terutama tentunya juga gerakan feminis di Indonesia. Di sesi kedua, Rahmi mencoba memaparkan ekofeminisme dari berbagai ternyata tidak hanya feminis yang punya banyak aliran, tapi ekofeminis pun ternyata ada banyak aliran, ada banyak pemikir. Yang tadi coba diangkat oleh Rahmi adalah Bina Agarwal, tetapi juga mencoba mengkritisi beberapa pandangan ekofeminis yang lain, termasuk Vandana Shiva. Di sesi yang ketiga tadi Putri dan Muhammad mencoba memberikan semacam usulan melihat begitu banyaknya kasus kekerasan femisida dan kasus kekerasan terhadap perempuan dan termasuk femisida yang saat ini terjadi. Pendekatan interseksional tampaknya penting untuk dilakukan ya untuk bisa membangun sebuah sistem sosial yang inklusif. Kemudian yang terakhir Tarisha juga mencoba memberikan gambaran, ini saya juga baru dengar ada feminis anarki dan bagaimana sumbangannya pada cara
pandang perempuan ya, terutama di negara-negara Asia dengan berbagai narasumber tadi. Ini sangat menarik. Jadi sesi ini menurut saya memang kayaknya terlalu pendek kalau cuma diomongin 1 jam, karena ini kayak school of thought dari feminisme yang membawa aliran-aliran baru, memperkenalkan cara berpikir baru. Dan untuk waktu yang sangat singkat berikutnya ini, teman-teman, mari kita buka ruang diskusi. Saya belum melihat ada pertanyaan di box Q&A, tapi mungkin teman-teman host bisa membantu. Kalau tidak ada yang di Q&A, kita bisa langsung membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang hadir di ruangan ini. Ya, Mbak Desti belum ada di kolom Q&A, jadi mungkin kita beri 2 kali ya Mbak ya pertanyaan dari peserta langsung. Oke. SN. Silahkan dari teman-teman kalau ada yang mau bertanya, memberikan pendapat, ataupun memberikan komentar ya. Jadi ini sesi diskusi, tidak harus hanya bertanya. Silahkan. Adakah? Belum ada, lagi pada mikir. Ya, ini Mungkin sesinya mungkin berat Mbak nih soalnya. Mbak Desti nanti mungkin bisa bertanya juga Mbak. Tapi gini Mbak, sebentar sebelum ada Mbak Esti, saya sedikit aja pengen klarifikasi dan mungkin meluruskan. Tadi ada di presentasi Putri ya dan Iya, Muhammad Rahimullah tadi ada akar masalah feminisme. feminisme Ini ya. Nah, itu kayaknya agak tricky kalau kita bilang akar masalah feminisme. Kenapa? Karena feminisme bukan masalah, jadi nggak perlu Iya, cari akar masalahnya. Justru dia memberikan jawaban atau respons atau alternatif untuk permasalahan yang ada. Karena tadi kalau kita lihat turunannya akar masalah feminisme, turunannya kekerasan gitu kan, berbasis gender, kekerasan terhadap perempuan, terus peran gender yang tidak adil gitu. Nah, artinya permasalahannya adalah ketidakadilan gender, marginalisasi, diskriminasi kan gitu ya. Iya. Jadi patriarki. Tapi kalau dibilang akar masalah patriarki, nah itu boleh. Atau ketidakadilan gender, akar masalahnya apa? Tapi kalau boleh tadi lebih di reframe lagi gitu kata-katanya, mungkin adalah latar belakang atau konteks gitu ya, iya, lahirnya feminisme atau perjuangan feminisme. Mungkin begitu. Karena Iya. nanti disalahartikan loh. Ini Oh yang iya. masalah nih feminisme nih. Jadi akar masalahnya apa feminisme gitu ya. Iya. iya, Itu aja sih iya, meluruskan itu Putri. Makasih Kak Ira. iya. Dan Iya. interseksionalitas yang tadi diberikan juga sebetulnya adalah bagian dari prinsip feminis ya, yang banyak digunakan. Oke, silahkan Mbak Esti. Iya, soal pekerja seks ini kan bidang saya ya, puluhan tahun saya di situ. Mbak, saya kalau dari pengalaman saya bekerja untuk pekerja seks ini, pekerja seks waria dan perempuan itu berbeda ya. Konstruksi masyarakat itu berbeda. Karena itu dari pekerjaan saya itu pertama saya belajar melihat bahwa seksualitas itu ada hubungannya dengan kekuasaan. Karena itu kan kenapa sekarang itu kan banyak perempuan yang bisa menikah lebih dengan laki-laki yang jauh lebih muda, terus ada pekerja seks dan sebagainya. Jadi menarik itu bidang. Lalu yang kedua, kalau yang pekerja seks perempuan tuh dikaitkan dengan kesucian, dengan harga diri, dengan apa. Jadi pemikiran abad pertengahan yang bertitik tolak bahwa tubuh perempuan tuh harus dilindungi, yang pada waktu itu memang dilindungi dari penyakit kelamin, itu masih tetap berlaku. Tapi kalau pada pekerja seks waria, itu kalau saya lihat justru nggak ada nggak ada resistensi dari masyarakat. Justru pekerja seks pada trans perempuan ya, maaf pakai trans perempuan, Ya. itu lebih dikaitkan dengan penyimpangan ya, keanehan, tidak normal dan sebagainya. Nah, memang kalau pandangan, karena itu soal teori sebetulnya seperti LGBT, gender perempuan laki dan sebagainya, tidak akan ada kata sepakat karena memang tergantung pada perspektifnya.
Karena itu sangat kompleks ya soal pekerjaan seks itu. Cuma yang saya tanyakan itu tadi, kalau saya melihat berbeda sekali ya pekerja seks pada trans perempuan dengan pada perempuan. Pada perempuan pun berbeda-beda ya. Kalau yang kelas yang saya tangani, kalau yang saya kuasai itu kan kaitannya dengan kemiskinan ya. Tapi kan ada pekerja seks yang tingkat atas apa itu juga bangunan argumentasinya dan apanya itu berbeda. Jadi nggak tahu, atau mungkin sekarang pekerja seks perempuan dan trans perempuan sudah dianggap satu. Itu yang saya tidak ikuti ya, karena saya berhenti ada di lapangan itu sejak akhir 2020-an ya, 19. Jadi saya nggak up to date lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Esti. Karena hanya ada satu pertanyaan, apakah dari Alisa dan Aulia mau langsung menjawab? Iya, boleh. Ya, terima kasih Kak Esti atas pertanyaannya ya, karena mungkin lebih ke feedback, karena saya tadi juga mendengarkan beberapa experience dari Mbak Esti terkait dengan pekerja seks itu sendiri. Jadi dalam riset kami ini itu memang layernya sangat berbeda, Mbak. Kalau kita berbicara soal pekerja seks perempuan, maka tentunya isunya adalah soal ketubuhan. Kemudian soal moralitas masyarakat yang pada akhirnya itu masih dipertanyakan dalam pekerjaan mereka. Tapi yang kemudian pengen kami angkat di sini itu adalah pada bagaimana posisi mereka di dalam gerakan feminisme itu sendiri. Karena mau tidak mau, kalau berdasarkan wawancara kami itu menunjukkan adanya polarisasi isu gitu dalam gerakan itu sendiri. Yang pertama, menganggap bahwa pekerja seks itu memang layak untuk diikutkan di dalam gerakan feminisme karena mereka itu merupakan korban dari struktur. Salah satunya kalau kita bahas soal TPPO, maka kita bicara bahwa mereka ini sudah menjadi alat komodifikasi gitu ya. Nah, namun di kubu yang satu lagi kita melihat bahwa ternyata pekerja seks perempuan ini tuh juga kayak maju mundur gitu kalau mau dimasukin ke gerakan, karena ada prinsip di dalam gerakan itu adalah salah satunya women support women gitu kan. Beberapa aktivis yang kami wawancarai juga melihat perdebatan itu adalah di aspek bahwa kalau menjadi pekerja seks berarti nanti bahasa kasarnya itu kayak kita ngedukung orang yang merusak rumah tangga orang, atau nanti kita mendukung orang yang perempuan yang memang tidak mendukung sama perempuan gitu. Jadi masih ada bias moral gitu pada saat kita ingin mengikutkan pekerja seks perempuan itu totally di dalam gerakan gitu. Jadi isunya itu memang polarized-nya itu ada di dua kubu itu gitu. Sementara di pekerja seks transpuan isunya memang kalau di dalam gerakan itu yang menjadi subjek kami ini sebenarnya ada yang pure ada yang transpuan identitasnya, ada juga dia identitasnya adalah pekerja seks dan juga transpuan gitu. Jadi kalau konteksnya dia identitasnya berlapis nih, transpuan dan juga pekerja seks, memang betul gitu. Kalau di dalam masyarakat sendiri itu mereka dinamikanya nggak segetol resistensinya itu tidak segetol ketika kita membahas soal pekerja seks perempuan. Tetapi terkadang karena memang layer penindasan mereka ini itu berlapis-lapis, kemudian itu juga mengakibatkan resistensi terhadap gerakan mereka itu juga semakin kenceng gitu ya. Maka beberapa yang kami wawancarain itu merasa bahwa kayaknya keberadaan kami di dalam gerakan itu hanya sebagai tokenisme aja gitu. Asalkan ada simbolnya, asalkan ada orangnya, maka dianggap ada representasi transpuan gitu. Jadi memang dinamikanya memang cukup berbeda, Kak Esti. Maka dari itu kami di sini ingin melihat dinamika atau layer-layer kekerasan itu dari kacamatanya Antonio Gramsci, untuk melihat bahwa sebetulnya di dalam wacana gerakan feminisme sekalipun itu masih ada loh
wacana-wacana yang mendominasi. Salah satunya itu kalau kita ngomongin moralitas, maka larinya ke pekerja seks perempuan tadi. Kalau kita ngomongin soal identitas gender, maka larinya ke transpuan gitu. Pun juga pada akhirnya kita akan membahas soal bagaimana layer-layer penindasan Bisa. ini itu, iya, ya seperti itu sih Kak, Ya, saya kurang nambah lebihnya. ya. Apa itu Iya. bukan konsekuensi daripada paradigmanya? Kayak misalnya let's talk ya, dengan menggunakan interseksional itu otomatis bisa menerima yang lain gitu. Tapi kalau perspektifnya bukan interseksional ya apa ya ada perdebatan menerima dan tidak. Jadi sebetulnya itu tergantung pada paradigma dari gerakan yang ada ya. Iya. Dan memang Ya. kalau dari ya saya kira itu jadi ya sebaiknya kita apa jadi satu ya karena esensinya sama ya Iya. adalah Iya. kekerasan. Iya. Oke, baik. Terima kasih Kak masukan. Iya, ini saya pikir memang diskusinya harus berlanjut ya, terutama kalau Aulia dan Alisa tinggal di Jakarta, mungkin bisa bergabung dengan teman-teman gerakan perempuan yang ada di Jakarta, karena saya rasa isu interseksionalitas ini sangat dipikirkan, keterlibatannya, kemudian sangat dipikirkan bagaimana kita tidak meninggalkan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi tetapi memang harus diakui tetap ada proses belajar juga dari teman-teman yang baru masuk ke gerakan perempuan. Misalnya mereka kaget, oh kok gerakan perempuan ngurusin LGBT sih? Kok gerakan perempuan ngurusin pekerja seks sih gitu? Bukannya gerakan perempuan ngurusin perempuan. Nah, itu juga kalau saya memahaminya sebagai proses belajar. Kita semua mulai dari proses itu. Jadi ya mari kita sama-sama berproses gitu ya, dan tidak menutup kemungkinan dari berbagai kritik dan juga berbagai hal yang mungkin bisa seperti yang dikatakan Mbak Esti tadi, kita harus bersatu gitu, walaupun mungkin proses belajarnya beda-beda atau pandangannya masih berbeda, tapi jangan dijadikan sebagai sebuah situasi yang kayaknya gerakan perempuan ini memang nggak bisa jadi satu gitu kira-kira ya. Sayang banget karena musuh kita gede nih, musuhnya besar dan kita harus punya kekuatan. Oke, kayaknya itu ya waktunya sampai jam 3.15 dan sekarang sudah jam 3.16. Jadi bagaimana Ira? Kita tutupkah sampai di sini? Ya, Mbak, kalau ada benang merah yang mau disampaikan atau ada kata penutup sebelum saya tutup panel ini Zoom-nya, silakan Mbak Desti Ya. terakhir. Ya, baik teman-teman. Menurut saya sesi kita untuk melihat pemikiran feminis saya tadi menyebut ya school of thought gitu, menjadi sebuah proses diskusi yang sangat menarik. Kita belajar dari banyak ahli, banyak pemikir, tetapi juga kita tetap penting mengakar pada situasi di wilayah kita sendiri, mengakar pada situasi yang kita hadapi saat ini. Dan yang paling penting sebetulnya bagaimana kita mendengarkan teman-teman kita di akar rumput, sehingga kita mungkin juga akan memperkaya berbagai pemikiran tentang feminis yang sudah kita pelajari dan kita dapat dari berbagai sumber ya, yang menurut saya tetap sangat penting karena kita bertumbuh, feminis sendiri bertumbuh dan berkembang, dan kita akan semakin diperkaya dengan berbagai diskusi-diskusi semacam ini. Saya kira itu Ira, semoga proses diskusi-diskusi yang School of Thought ini tidak berhenti sampai di sini. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Desti. Ya, mudah-mudahan nggak cukup sampai di sini ya. Kita bisa nanti ketemu dan diskusi lagi di kegiatan Let's Talk berikutnya gitu. Teman-teman, kita boleh ambil foto dulu, dokumentasi. Kita akan mendokumentasikan. Oke, di layar pertama ya. Ada yang mau buka kamera lagi kah? Kita nggak ada panel lagi loh di sini. Setelah ini ada 2 side event, kemudian special plenary session 1.
ini terakhir di hari ini panelnya. Oke, layar 1 saya buka. Masih ada yang mau buka? Oke, Clara masih buka. Saya ambil ya fotonya ya. 1, 2, 3. Mbak Yuni nggak pernah buka kamera. Layar 2. 1, 2, 3. Ya, Mbak Desti, terima kasih banget yang sudah menjadi chair panel kita yang keren. Presenternya juga keren-keren. Tapi saya cuman ingin mengingatkan kita semua kalau feminisme yang masih mengindahkan soal moralitas dan lain-lain itu adalah feminisme yang eksklusif gitu, yang tidak interseksional kalau kata Mbak Esti tadi gitu. Jadi sebenarnya kalau istilah feminisme kan my body is my choice gitu ya. Nah, itu juga harus dipertimbangkan. The personal is political juga harus dipertimbangkan gitu. Jadi ketubuhan itu adalah milik kita gitu sendiri gitu. Nah, itu juga harus dicamkan ya kalau untuk di gerakan feminisme. Jadi walaupun feminisme macam-macam gitu. Tadi Mbak Desti juga bilang feminisme tidak tunggal, tetapi feminisme itu harus inklusif gitu. Dia harus plural, tapi dia juga harus mengembrace gitu, merangkul semua kelompok marginal, termasuk pekerja seks. Pekerja seks itu kan masuk dalam kelompok marginal ya, yang direntankan di dalam struktur dia tertindas gitu. Dalam masyarakat dia juga tertindas. Jadi dia layernya tuh banyak banget gitu. Nah, kenapa kemudian dia tidak diikut sertakan dalam gerakan feminisme gitu? Kalau kita nggak mengikut sertakan karena kita takut pada masyarakat yang menjudge gitu, nah kita berarti berbuat zolim gitu ya, menjadi juga pelaku kekerasan terhadap pekerja seks gitu. Jadi bukan soal moralitas yang kita kedepankan kalau dalam analisis feminisme gitu. Itu saja mungkin dari saya untuk mengakhiri panel ini. Semoga kita bisa mendiskusikan lagi, nanti ada khusus diskusi tentang pekerja seks, bagus juga di laptop ya ke depannya. Ada sebenarnya satu tulisan tentang pekerja seks di KCIF yang sudah kita terbitkan ya, di buku yang sudah kita terbitkan sebenarnya di tahun lalu gitu. Nah, besok ada diskusi buku, ada Mbak Wija juga, salah satu kontributor buku ya, teman-teman, diskusi dan peluncuran buku KCIF tahun 2024 yang lalu. Silakan datang ya, ada saya juga, editornya ada banyak narasumber, ada Mbak Wija, ada 2 kontributor, dan ada 3 penanggap atau pembahas, termasuk Mbak Halimatul Kiptia, yang juga memberikan blurb atau ringkasan sedikit tentang buku itu. Dan nanti kita punya side event 2, Meet the Feminist Authors, ada queer author, ada Bu Magdalena, ada Darmawati Majid, ada banyak narasumber kita, dan di special panel session malam nanti kita akan ngomongin, tadi Mbak Desti ngomongin soal musuh kita banyak banget, termasuk apa? Militerisme, oligarkisme gitu. Nah, itu akan kita diskusikan di panel session 1 bersama Mbak Ita, Fatia Nadia, ada Mas Boim, Nur Hashim, ada Mbak Maria Ulfa, Ketua Komisioner Komnas Perempuan, dan ada Mbak Suraya Kamaruzaman dari Aceh ya. Dan nanti Mbak Adriana Feni akan memoderatori gitu. Jadi silakan datang aja ya, kita nggak ada panel lagi, jadi hanya 2 itu saja event yang ada pada hari ini gitu. Dan kita ketemu lagi di panel besok setelah diskusi buku. Terima kasih, saya mohon maaf atas segala kekurangan ya, kalau ada yang kurang berkenan gitu. Terima kasih semuanya, Mbak Desti, sehat-sehat ya, tetap semangat sampai akhir KCIF di bulan depan. Terima kasih semua presenter dan peserta. Boleh kita kasih applause atau love-nya, kasih reaction dulu? Boleh dong ya. Terima kasih. Selamat untuk semua presenter. Sampai ketemu lagi ya. Salam feminisme, salam KCIF. Saya tutup. Dadah. Dadah.